الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat majelis, sekeluarga Bapak Ibu, hadirin dan hadirat, mata'anallah wa iyyakum bisihhati wal afiyah. Mudah-mudahan Allah selalu berikan kesehatan, keafiatan, dimudahkan segala urusan kebaikan dunia maupun akhirat. Pertama-tama mari kembali kita awali pengajian kita pada malam hari ini sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selalu Allah curahkan juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau dari dulu sekarang hingga akhir zaman. Jamaah ikhwan dan akhwat fillah yang Allah muliakan, masih sedikit tersisa dari Asrarus Shalah, kitab Mau'izatul Mu'minin. Sebuah buku yang merupakan ringkasan atau cuplikan dari kitab yang cukup besar karya Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin. Tapi ini versi Bahari. Kalau versi sekarang itu namanya Tazkiyatun Nufus Al-Mustakhlas fi Tazkiyatin Nufus, yang ditulis oleh atau disusun oleh Said Hawa. Juga merupakan cuplikan atau ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin, dari 5 jilid diringkas menjadi 1 jilid. Itu penulis yang zaman sekarang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau pada pertemuan sebelumnya membicarakan nang kaya apa seharusnya kita kalau melihat ada orang tersalah baik di masjid maupun di mushola, maka yang sangat ditekankan oleh Imam Al-Ghazali, jangan langsung bertindak, diitihi dulu. Inya tuh dasar memang kada tahu atau tahu namun sing haja. Nah, bagi orang yang tidak tahu, maka yang paling diperhatikan jangan sampai gara-gara ditagur dengan cara tertentu merajunya kada mau lagi ke mushola. Kehadirannya di mushola, kehadirannya di masjid, tak salah, itu masih lebih baik daripada kada mau lalu datang ke mushola, kada mau lalu datang ke masjid. Makanya ujar Imam Al-Ghazali, wa in sadara min jahilin rafaqa bil jahili wa 'allamahu. Kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang jahil, orang yang kada tahu memang, maka hendaklah lemah lembut terhadap orang yang jahil tersebut dan seyogianya dilajari, jangan disariki. Termasuk kekanakan ya, dilajari. Cuman kita harus memahami karakter kekanakan. Kekanakan itu ibarat kalau diumpamakan baterai yang sudah drop. Pahamlah, baterai yang sudah drop di cas masuk mbah. Waalaikumsalam warahmatullah. Di cas mengisi, imbas sudah dilapas kada siapa, habis pulang isinya harus dicas lagi biar. Itu harus kita pahami. Cuman mulianya anak-anaknya kada bisa dendam lawan siapapun yang menegurnya. Beda nang kita nang tuha ini tak salah bepanderja menegur berbulan-bulan mengambil hati. Makanya kalau soal ketahanan tubuh, anak-anak itu jauh lebih tahan dari kita. Karena memang pola pikir kita suka ambil hati apa nang ada di depan mata kita. Nah, jadi kalau umpama nang tersalah itu, jadi Imam Al-Ghazali, memang orang tua kada tahu, jangan disariki. Memang nang salah tetap salah, tapi nang kayak apa caranya kita menegur, meluruskan tanpa mengurangi semangatnya untuk tetap terus meramaikan rumah Allah.
Nah di sini perlunya sebuah kebijakan. Munnya ditagur dengan cara nang kayak ini, umpama bisa kadamu lagi sidin ke musala ke masjid. Tapi bila dibiarkan bata tarusan pulang salahnya, maka nang bujurnya jadi Imam Al-Ghazali dilajari bukan disariki. Di Wadahulun dulu ada masjid. Jadi ketua masjidnya itu menerapkan istilahnya tertib dalam masjid. Dan dampaknya itu bertahun-tahun masjid itu sepi. Padahal tadinya rame. Apalagi bila bulan puasa, basangu pekat sidin ke masjid. Nah mana kekanakan begayaan dihambat sidin. Nah setelah itu masjidnya sepi. Nang Tuhai pun berdua bertiga aja. Nah limbah sudah sidin wafat, meninggal dunia, lalu oleh Ta'mir nang Hanyar diubah sistemnya. Alhamdulillah pelan-pelan masjidnya ramai lagi. Nah jadi kalau kita menegur kekanakan, pertama kita harus memahami kekanakan tuh nang kayak ibarat aja pangalah baterai nang sudah drop. Dicas berisi juga, tapi maksudnya dilapas kada siapa harus dicas lagi. Jangan tulai. Jangan tulai. Nikmati. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bab berikutnya bayanun nawafilil ibadati. Ini membicarakan tentang ibadah-ibadah sunnah. Ketahuilah selain salat fardu ada juga salat, dan itu disebut salat nafilah ataupun tatawwu. Salat sunnah ujar kita. Salat sunnah ini ada yang berkenaan dengan sebab. Misal seperti gerhana matahari, terjadi fenomena alam lalu disunnahkan salat. Intinya ada sebab, seperti gerhana matahari maupun gerhana bulan atau salat istisqa. Tapi ada juga salat sunnah yang erat kaitannya dengan waktu tertentu, seperti berhubungan dengan waktu salat fardu. Nah di antara nang salat-salat sunnah yang berkenaan dengan salat fardu seperti salat rawatib subuh, yaitu 2 rakaat sebelum subuh. Maksud sebelum subuh itu bukan sebelum masuk waktu subuh, kada, sebelum salat subuh. Itulah nang ujar Nabi rak'atani minal fajri khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Lebih baik, padahal sutil benar. Nang kita hadapi hanya satu, kemalasan. Waktunya masuk pada saat timbul fajar. Nah jadi bila belum masuk timbul fajar itu bukan rawatib subuh, tapi itu sholat sunnah, bisa jadi sholat sunnah malam. Sholat sunnah malam. Nah jika seseorang masuk ke dalam masjid pada saat itu sholat sudah siap dilaksanakan, ditandai dengan iqamah, dikumandangkan, maka sunnah fajar belum menggawi, belum sempat menggawi. Niatnya hendak menggawi di musala atau di masjid, bahan capai turun. Amun menggawi di rumah bakalan masbuk. Yang dikhawatirkan ayo bahan cap turun ke musala, rupanya bebaya hendak masuk ke dalam musala, iqamat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Maka nang kaya apa saat itu? Fal yastaghil bil maktubati. Udah hai? Langsung aja salat fardu berjamaah. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza uqimatis salatu fala salata illa al maktubati. Apabila sudah diiqamatkan untuk melaksanakan salat fardu, maka tidak ada lagi salat kecuali nang dihadap aja lagi. Salat fardu ai. Tapi nang kayak apa tadi, nang sunnah fajar, maka pahalanya besar, lebih baik dari dunia dan isi-isinya. Summa idza faraga minal maktubati qama ilaihima wa shallahuma. Nah imbah salat subuh kena
imbas sholat subuh. Nah itu bisa disebut dengan mengqadha. Cuman biasanya nih kada hari-hari, sewaktu-waktu aja. Menang hari-hari itu dasar urangan ada masalah. Terlambat terus, nah biasanya urusan terlambat tuh sekali dua. Nah jadi 2 rakaat sebelum subuh siogianya jangan kita tinggalkan. Dan yang paling penting sung-sung bangun. Biar kita berniat kada hendak meninggalkan, tapi kada berniat sung-sung bangun tertinggalkan terus tuh. Mulai dari tekad. Kemudian waratibatuz zuhri, sholat rawatib zuhur 4 rakaat sebelumnya, 4 rakaat sesudahnya. Tapi kalau umpama 2 rakaat aja, itu pun juga cukup. Boleh 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur. Amunnya kawa 4 rakaat sebelum zuhur tambah 4 rakaat sesudah zuhur. Menggawinya nang kayak apa? Boleh 2 kali salam, boleh 1 kali salam. Cuman kalau 1 kali salam tanpa tasyahud awal. Nah, jadi sebelum dan sesudah zuhur munya kawa 4 rakaat. Kemudian rawatib asar juga 4 rakaat sebelum asar. Walam takun muwazafatuhu sallallahu alaihi wasallam ka muwazafati ala nafilati zuhri. Jadi 4 rakaat sebelum asar. Namun tentu tidak seperti rawatib zuhur. Kalau rawatib zuhur ini Nabi nyaris hampir-hampir tidak meninggalkan kecuali dalam perjalanan. Nah, sedangkan rawatib asar ini tidak begitu ujar kita lah, kadang Nabi menggawi, kadang Nabi kada. Artinya kadang yang kayak rawatib zuhur. Kemudian yang berikutnya sholat sunnah rawatib maghrib itu 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Adapun sebelum sholat maghrib 2 rakaat antara azan dan iqamah ala sabidil mubadarati fakana yaf'aluhu katsirun minas suhubi. Nah, adapun 2 rakaat sebelum maghrib antara azan dan iqamat itu yang sering melakukannya adalah para sahabat. Tapi itu pun sholatnya kada berpanjang-panjang. Ala sabilil mubadarah. Wa sahha amrun Nabi sallallahu alaihi wasallam biha ala sabili takhir, dan diriwayatkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan liman syaa. Bagi nang hendak je Nabi. Bagi nang hendak je Nabi. Kemudian salat sunnah rawatib, salat sunnah isya. Sesudah isya 2 rakaat atau juga bisa 4 rakaat. Cuman dalam hal kita beramaliyah, kita mesti harus mensiasati. Kita tidak hanya disuruh untuk melakukan, tapi kita disuruh untuk mendisiplinkan. Dan orang bisa disiplin kalau dia melakukan dengan manajemen yang baik. Kada didorong oleh nafsu. Beribadah pun bisa aja orang didorong nafsu. Jadi tidak hanya makan aja didorong nafsu. Ibadah pun bisa didorong nafsu. Bagaimana ibadah didorong nafsu? Melihat orang banyak, hendak banyak juga. Padahal kemampuan seorang kada sama dengan kemampuan orang. Lalu memaksakan diri. Salah satu tipu muslihat iblis itu adalah kita dibikinnya mudah bosan. Jadi belum pernah menggawi 2 rakaat langsung 4 rakaat. Biasanya 4 rakaat tuh paling seminggu 2 minggu imbahnya kada tagawi sama sekali. Makanya ujar Aisyah radhiyallahu an, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal perbuatan yang paling Allah sukai adalah adwamuha, nang paling bisa dilakukan secara terus menerus sekalipun sedikit, ketimbang langsung banyak tapi imbahnya tulai. Kalau kita memahami ibadah di dalam Islam ini, membawa nilai pelaksana atau pelaku ibadah itu mesti harus enjoy, mesti harus senang
Di mana kita bisa melihat kalau kita memahami hadis tentang permulaan wahyu. Nah, pernah rasanya ulun sampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau menerima wahyu pertama, beliau mengalami beberapa hal dalam hidup. Pertama, mulai rancak bermimpi yang baik. Imbas sudah mulai rancak bermimpi yang baik, dapat alamat melalui mimpi, lalu Allah jadikan Nabi kita suka menyendiri, berkhalwat, suka menyendiri, menanggalkan selain Allah, menunggalkan Allah. Allah tidak bisa ditunggalkan kalau tidak menanggalkan selain Allah. Menanggalkan selain Allah itu tidak hanya secara zahir, tapi sampai kepada batin dan pikiran. Ibadah di dalam Islam itu harus berlandaskan khalwat. Khalwat itu kalau pian mengaji ilmu tasawuf, bahasa istilah tasawuf khalwat atau tajrid. Kalau pian mengaji ilmu akidah, itu ngarannya tauhid. Tauhid. Jadi dari peristiwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai Allah jadikan sidin suka menyerongan, ini adalah isyarat bahwa ibadah yang akan dilakukan oleh seorang muslim mesti harus berlandaskan khalwat, mengosongkan segala sesuatu selain Allah karena hanya memfokuskan Allah semata. Lalu jada Aisyah, "Tsumma yatahannasu fakana yatahannasu fi ghairi hira'a." Nah, setelah Nabi itu berkhalwat, beliau pun akhirnya dalam khalwatnya bertahannus, beribadah kepada Allah. Nah, karena itu ujar Imam Abu Jamrah di dalam Bahjatun Nufus, syarah mukhtasar Sahih Bukhari. Jadi Imam Abu Jamrah pada kalimat hadis yang berbunyi summa hubbiba ilahil khala fihi dalilun ala anna aslal ibadati fis syari'ati al-khulwah. Maksud al-khulwah at-tauhid. Nah, jadi landasannya itu tauhid dulu. Landasannya khalwah dulu. Khalwah itu menanggalkan apapun selain Allah, karena yang ada hanya yang Maha Tunggal. Di atas itulah kemudian dibangun ibadah real. Apakah ibadah real itu berbentuk gerakan? Gerakan itu pun bentuknya bisa berdiri, bisa ruku, bisa sujud. Kemudian juga ada yang bentuk ibadah itu realnya adalah ucapan, seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran, dan seterusnya. Dan ini menunjukkan bahwa landasannya adalah tauhid. Di atas tauhid itulah kemudian bentuk real ibadah zahir. Di mana ibadah zahir ini itu berorientasi kepada landasan yang mentauhidkan Allah. Contoh jar ulun, dan kayak kita sholat aja dulu. Secara zahir orang sholat itu dia berkhalwat. Dia berkhalwat dengan geraknya. Dia tidak peduli dengan apapun yang terjadi di sekitar. Orang memancokkan ke dihiganya, tatapnya kada peduli. Katanya asik dengan Allah. Dia tanggalkan dan tinggalkan selain Allah karena hanya menghadap Allah semata. Coba lihat orang sembahyang. Sudah Allah asal jangan kekanakan nang diiti. Orang tuha Allahu Akbar mun kada tuntung pian pandai digin kada menyahutnya. Pian makan yang nyaman jadi higanya menoleh gen kadainya. Inya menanggalkan apapun selain Allah secara fisik. Kekanakan bebukahan gen. Inya berdiam aja selama inya masih di antara takbiratul ihram sampai salam. Tapi hatinya pang, nah itu yang penting. Jangan-jangan awaknya berdiam, hatinya menyasahi kekanakan yang buka. Jangan-jangan hatinya kada peduli dengan orang makan kiri kanan,
sekiranya pikirannya itu dibentukkan menjadi nyata, sekalinya duduk juga bersama orang yang makan atau memancok dan sebagainya. Nah, maka dari itu landasan ibadah itu adalah khalwah. Di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisin, akhlasa, yukhlisu, ikhlas. Itu bukan berbicara sebatas perintah niat, tapi itu berbicara tentang landasan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Ada kan dalam Al-Quran surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas itu tidak berbicara masalah niat, tapi berbicara masalah tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sehingga wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah secara fisik, tapi landasannya adalah pikiran dan hatinya, batinnya betul-betul mencerminkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjut. Jadi kalau sunnah rawatib Isya itu sesudah Isya 2 rakaat atau 4. Cuman siasati, stabilkan dulu dengan rakaat, umpama 2, stabil 2. Mun sudah normal, maksudnya sudah stabil. Kapan sudah stabil? Bilanya kada tegawi, ada rasa kurang dalam diri. Ini kita kadang-kadang sholat sunnah rajin menggawi, tapi mbah tertinggal merasa biasa, tidak apa-apa. Kada merasa sesuatu yang hilang, nah berarti itu belum stabil lagi, belum menjadi darah daging, belum menjadi kebiasaan, belum menjadi menjiwai. Tapi kalau sudah saking rancaknya, lalu ada suatu saat, dan itu kehendak Allah, Allah ingin memberitahu saatnya sudah ditambahi. Nah gitu. Jadi kita tuh saatnya sudah kawa ditambahi. Allah memberitahu dengan cara Allah bikin kita lupa, Allah bikin kita haur, Allah bikin kita punya uzur. Sehingga dengan uzur itu lalu kada tegawi, Allah hendak memberikan isyarat apa nang nyawa rasa di dalam hati. Rasa biasa-biasa jakah tertinggal, atau rasa kada nyaman hati. Nah, bila sudah ada rasa kada nyaman dalam hati, itu artinya tambahi 2 rakaat. Tambahi 2 rakaat. Jadi untuk ba'diyah Isya. Karena fastaqim kama umir wa man taba ma'ak. Istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Wa ammal witru, kemudian yang berikutnya adalah salat witir. Waktu salat witir itu sesudah Isya, jumlah rakaatnya paling banyak 11 rakaat. Paling kurang mun kurang itu kada sempurna, ngananya paling sedikit. Mun paling kurang berarti kada sah sembahyangnya. Paling sedikit rakaatnya 1 rakaat. Nah, jadi antara 1 sampai 11. Boleh berwitir 9 langsung, atau 7, atau 5, atau 3 dengan 1 kali salam. Artinya salat witir 3 rakaat 1 kali salam boleh. Salat witir 5 rakaat 1 kali salam boleh. Salat witir 7 rakaat 1 kali salam juga boleh. Salat witir 9 rakaat 1 kali salam juga boleh. Juga boleh dilakukan dengan 2 kali salam. Dan jadikanlah salat witir itu sesudah tahajud di penghujung malam, dan itu lebih afdal, dengan catatan kemungkinan besar memang menggawi. Tapi kalau dikira-kira belajar dari pengalaman sebelumnya cagar kada tegawi, maka sebelum guring itu lebih afdal. Jadi tergantung kepada nang masing-masing. Karena 2 orang sahabat, Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar berbeda. Yang satu salat witirnya di penghujung malam, sedangkan yang satunya salat witirnya sebelum tidur, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi selalu menengahi, tidak ada yang merasa lebih baik dari yang lain. Dua-duanya benar.
ada yang mengambil sesuatu karena yakin dia tegawi, ada yang mengambil sesuatu melakukan nang pasti-pasti aja kalau kada tegawi. Persis seperti ketika Nabi mengutus para sahabat berangkat ke Bani Quraizah. Nabi SAW berpesan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraizah. Ya Nabi, jangan ada yang sholat asarnya kecuali bila sholat asar itu dilakukan di Bani Quraizah. Keberangkatan itu sesudah sholat zuhur. Nabi berpesan, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Saat Nabi berucap belum muncul problem, pesan itu jelas. Tapi ketika para sahabat yang diutus Nabi itu di tengah perjalanan, yang mestinya kalau tidak ada rintangan, kalau tidak jalan macet, kalau bahasa ini, waktu asar masih ada, para sahabat yang dikirim sudah sampai ke Bani Quraizah. Nah, namun ketika di tengah perjalanan terjadi hal-hal yang membuat mereka itu sampai hendak habis waktu asar, belum sampai ke Bani Quraizah. Nah, maka disitulah rombongan sahabat ini terbagi kepada dua. Ada yang memahami ucapan Nabi itu secara hitam putih, ada yang memahami secara substansi. Yang memahami secara hitam putih, Nabi berpesan jangan ada yang sholat asarnya kecuali di Bani Quraizah. Kita ini masih jauh dari Bani Quraizah. Jadi meskipun waktu maghrib sudah masuk, kita tetap kada boleh sholat asar di jalan, karena Nabi berpesan jangan ada yang sholat asarnya kecuali di Bani Quraizah. Maka sebagian sahabat ini mereka menunda sholat asarnya sampai mereka tiba di Bani Quraizah, dan riwayat menyebutkan menjelang isya hanya sampai. Sementara yang kedua dari rombongan tersebut memahami ucapan Nabi secara substansi. Nabi berucap nang kaya itu, maksud Nabi kita jangan berlambat-lambat supaya waktu asar itu sudah seberatan kita tiba di Bani Quraizah. Sehingga mereka akhirnya sholat asar padahal Bani Quraizah belum sampai. Cuman karena mereka memahami Nabi berucap itu sebenarnya agar kita sebelum asar berakhir sudah sampai di Bani Quraizah, sehingga sholat asarnya Bani Quraizah. Terbelah menjadi dua para sahabat saat itu. Mereka berpegang pada pilihan dan masing-masing. Nah, setelah pulang ke Madinah, dua-duanya menghadap Nabi SAW. Ujar Nabi, asabtum jami'a, tidak ada yang salah. Dua-duanya benar. Sifat dan sikap seperti inilah yang siogianya harus kita terapkan dalam hidup bermasyarakat. Nah, terutama menjadi pembakal pian jadi RT nang sering menghadapi persoalan warga tarik antara kiri, tarik dengan yang kanan. Ujian nang sikung ini, ujian nang sikung ini. Nang kayak apa caranya permasalahan selesai dan tidak ada yang merasa dikalahkan, tapi dua-duanya merasa dimenangkan. Mudah kita mengucapkan tapi berat dalam pelaksanaannya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi witir itu minimal serakaat, maksimalnya 11 rakaat. Boleh dilakukan dengan 2 kali salam, boleh dilakukan dengan 1 kali salam. Adapun sholat duha, maka fa'aktsaru ma nuqila fi adadi rakaatiha samanin wa aqalluhu raka'atani. Nah, kalau kita mengumpulkan data berapa rakaat sholat duha itu kalau kita berdasarkan data-data yang dikumpulkan, ada yang meriwayatkan 8 rakaat.
Itu jumlah yang terbanyak. Dan sekurang-kurang sholat duha itu 2 rakaat, waktunya sesudah matahari terbit dan terangkat dari permukaan bumi sampai sebelum matahari tegak di atas kepala. Jadi sebelum istiwa. Kalau sebelum zuhur, matahari sempat di tengah kepala. Jadi pas matahari, karena pada saat matahari tegak di atas langit, itu sholat makruh. Jadi kalau paribahasanya kayak ini, zuhur itu kan masuk matahari tergelincir dari tengah langit. Sedangkan pada saat matahari berada tepat di tengah langit, itu sholat sunnah tidak dianjurkan kecuali hari Jumat. Dalam seminggu kecuali hari Jumat. Berarti kalau kita berpatokan kepada jam, umpama zuhur itu masuk jam 12.15, sedangkan matahari tepat di atas kepala jam 12, berarti waktunya sampai jam 11.59 menit. Bila sudah jam 11.60 masuk waktu dilarang sholat. Ada seorang mahasiswa bertakun lawan dosen fakar hadis. Ya dokter, nang mana nang lebih sahih sholat duha itu nang 2 rakaat kah? Nang 4 rakaat, nang 6 atau nang 8? Mana hadis yang lebih sahih? Beliau tersenyum. Ujar Sidin, pian bertakun mana yang lebih sahih? Unda jawab, mana nang kawan nyawa gawi. Itu nang iyanya. Nah mana nang kawan nyawa gawi? Ya kadang-kadang kita, ya kalau bahasa Banjar, peragah bertakun, ujung-ujung menggawinya ada juga. Sama tadi ulun bepanderan lawan kekawanan tentang mengamati fenomena para penuntut ilmu zaman now. Jadi diantaranya wayah ini nang menseleksi ustadz itu murid. Bila murid atau kalau umpama wadah pengajian itu masjid, panitia masjid nang menseleksi. Bilanya rasa cucuk di kiaunya, bila kada cucuk lagi, kada di kiaunya lagi. Itu yang pertama. Nang kedua ada juga nang bahasa Banjar itu piragah. Ustadznya kada berkitabnya. Jadi jar ulun padahal ustadznya kada berkitab, nang mau ucap itu surung kitabnya kada bisa jum baca. Nya kada bisa jum baca surung, kadang-kadang nang mau ucap tuh kada bisa jum membaca. Makanya Ustadz Adi Hidayat tuh pernah kan juga cukup viral di medsos. Beliau ada jamaah, kenapa pian kada berkitab? Jadi pengajian kedua sidin siapa kan? Semobilan sidin bawa 112 biji. Artinya nang ulun sampaikan ini adalah hasil nang ulun baca dari 112 biji kitab ning ini nah. Mun ulun bawa seberatan kada muat meja ning ini. Intinya apa? Ujar kita tuh kurang percaya. Itu yang terjadi sekarang. Kurang percaya. Meskipun memang yang mengajar mesti amanah, yang menerima pelajaran mesti percaya. Mestinya nangka itu. Jangan nangka di pasar. Nang di pasar ini akhirnya sama-sama bakal ramput pian. Ujan nang menukar berapa pian berjual sekian. Ulun hanya menakuni di situ tadi nah kada situ harganya, padahal menakuni kada pernahnya. Udah berdusta. Nang berjual cucuk juga. Pian menawar situ kada balik modal, dihitungnya sekode. Orang menawar selambar di anu sekode kada terbulik yang aja lagi sayang pulang. Sudah di rumah kasarnya lawan anak bini luar biasa, lawan orang bersayang. Itu kan biasa di pasar, tapi jangan sampai terbawa di majelis. Nang menyampaikan mesti amanah, nang mendengar pun mesti ujar kita itu jangan setengah hati menerimanya. Ulun cukup menganalisa. Bilanya disampaikan hadis kada dicantumkan
riwayat si anu nomor si anu kok kada percayanya model rasa menerima tuh setengah hati aja, artinya jangan-jangan sudah mau olah sorang. Ketika tidak menyebutkan ini riwayat siapa, nomor berapa dari kitab yang beliau susun tersebut. Jadi adab kita menuntut ilmu itu sudah mulai berkurang. Padahal kadang-kadang dipadahkan dalam Sahih Bukhari halaman sekian, bisi kitabnya gini kada ada juga. Bah boleh ke rumah gini kada membuka juga. Bahkan ditakuni bisa kada ingat juga jadi. Cuman keingintahuannya itu melebihi yang seharusnya. Memang intinya yang menyampaikan mesti amanah, yang mendengar pun mesti percaya, jangan setengah hati. Jangan setengah hati. Dan kita mesti harus fokus kepada tugas kita masing-masing. Tugas guru amanah, tugas murid jangan setengah hati menerima. Nang terjadi kadang-kadang nang menyampaikan kada amanah menyebabkan murid pun setengah hati menerima. Akhirnya apa? Keberkahan ilmu itu tidak ada. Di mana bukti keberkahan ilmu tidak ada, nang didapat hanya dijadikan modal gasan mahwal orang. Bukan untuk diamalkan, untuk mahwal orang. Itu tanda keberkahan ilmu tidak ada. Padahal Nabi kan mengatakan, tinggalkan jidal, jar Nabi. Allah akan memberikan, sekalipun engkau benar, tinggalkan jidal, berdebat. Allah menyiapkan rumah di pinggir surga bagi orang yang meninggalkan jidal ketika dia memang salah, dan Allah menyiapkan di puncak surga bagi orang yang meninggalkan jidal padahal dia benar. Ilmu bukan untuk kita debatkan, ilmu untuk kita amalkan. Bagaimana ilmu bermanfaat. Tapi ulun coba perhatikan yang terjadi hampir seperti itu. Jadi nang murid ini bilanya gurunya kada menyambat dalam kitab ini halaman sekian, hadis riwayat si fulan, kemudian nomor hadis sekian, rasa setengah hatinya menerima. Tapi juga kadang-kadang tidak sedikit nang mengajar pun gengsi bepadah kada tahu, lalu dikarut-karut jawaban. Itu menyebabkan ilmu itu zaman sekarang kurang barokah. Nah, barangkali ini karena waktu Isya sudah sampai, yang dapat ulun sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi mari kita fokus kepada tugas kita masing-masing. Dalam hal nuntut ilmu, nang guru mesti menjaga amanah, tidak boleh berdusta. Nang guru menjaga amanah, nang murid pun juga jangan setengah hati menerima ilmu yang disampaikan. Sebab bilanya gurunya sudah tidak amanah, kemudian muridnya pun juga setengah hati, barokah ilmu tidak ada. Ilmu yang dia dapat bukan membuat dia lebih mendekat kepada Allah, tapi malah menjadi senjata yang bisa menghancurkan hubungan baik. Saling menyalahkan, saling menghujat, saling menggugat, merasa paling hebat, itu adalah hilangnya barokah ilmu. Nah, ini yang dapat ulun sampaikan. Umpama ada yang mungkin ingin disampaikan atau yang ditanyakan, satu atau dua, masih bisa, insya Allah. Tambahkan? Oh ya, siap. Masalah sholat sunnah rawatib masalah keutamaan sholat sunnah rawatib yang 12 rakaat sehari kan Allah bangunkan rumah di surga. Ya. Nah, tapi kan ada di riwayat hadis yang lain bahwa sholat sunnah rawatib ada yang 10 rakaat aja. Berarti kan obligasi umurnya cuma 2 bukan 4. Nah, yang ulun tanyakan adalah jika kita mengerjakan sholat sunnah rawatib 10 rakaat dalam sehari, apakah tetap mendapat keutamaan yang sama dengan 12 rakaat sehari? Nang 12 atau nang 10? Pertama-tama, ampun maaf yang sebesar-besarnya. Itulah kebiasaan kita. Maksudnya apa? Kita sepertinya tanpa kita sadari cenderung mensifati Allah itu seperti manusia.
bila kada pas Allah kada bari. Kita cenderung. Padahal Allah tuh maha kaya. Nah sehingga kalau memang yang menyimpulkan hanya 10 rakaat sholat rawatib itu memang berdasarkan nas yang dapat dipertanggungjawabkan, maka sekiranya menggawi yang seperti itu berharap untuk mendapatkan ganjaran yang disebutkan tersebut, Allah jauh lebih kaya. Jangankan cuma 10, pian sholat dalam proses tahap pemula barangkali membiasakan, atau umpama karena kondisi sibuk pekerjaan dan sebagainya, sementara hati pengen secara fisik bisa mengerjakan, cuman karena keadaan belum memungkinkan, yang memungkinkan hanya dapat mengerjakan 4 rakaatnya umpama karena keadaan, tapi hati pengen, Allah memandang apa yang ada di dalam hati. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Yang mengerjakan 10 berharap nggak dapat dibangunkan oleh Allah. Jangankan nang 10, nang 2 rakaat kan menditakuninya hendak benar. Jadi ketika kita tanyakan itu kemudian kita hubungkan kepada kemahaluasan dan kemahapemurahannya Allah, apakah bisa? Tidak ada yang tidak bisa kalau Allah menghendaki. Tidak ada yang tidak bisa jika Allah menghendaki. Jadi selama memang ada riwayat yang dapat bisa dipertanggungjawabkan, maka hadis yang menyangkut barang siapa yang sholat rawatib, sholat 5 waktu, dibangunkan Allah rumah di surga, maka itu termasuk. Ulun kalau udah soal urusan pahala, malah kadang-kadang itu supan memander. Kita kalau memandir pahala dengan Allah tuh malu kita sebenarnya. Seakan-akan aja kalau kita halus-halusin. Seakan-akan kita tuh kada percaya kah Allah maha kaya sampai harus dibicara-bicarakan. Pun Allah nyuruh gawi-gawi. Apalagi di dalam Al-Quran, walahum fiha ma tashtahi anfusuhum. Di dalam surga itu apa yang dikehendaki Allah bari. Apa yang dikehendaki Allah bari. Nah jadi apakah termasuk? Jangan khawatir, Allah maha pemurah. Bahkan kalaupun kurang dari 10, tapi hati tuh pengen cuman keadaan, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Dan dalam sebuah riwayat, niyatul mu'min khairun min amali. Niat, kesungguhan, keinginan yang kuat seorang beriman itu jauh lebih baik daripada amal perbuatan yang ternyata tidak didukung oleh niat yang sungguh. Insya Allah masuk. Berpegang dengan betapa Allah maha pemurah. Mungkin yang lain. Mohon. Ini sama yang tadi kan dijunga apalanya mesti jadi. Sama jadi. Kada sempat pegawai Sebenarnya bahasannya tuh pada tema berikutnya, mayuk dominan nawafili. Sholat sunnah itu masih bisa diqadha. Apalagi kita yang belum terbiasa. Jadi keistimewaan istiqomah itu dibandingkan dengan orang yang belum istiqomah. Orang yang sudah istiqomah kalau sewaktu-waktu kada tegawi itu dicatat menggawi. Tapi kalau orang yang belum istiqomah, kalau ternyata kada menggawi, dasar memang belum istiqomah, maka tidak dicatat mun kada diqadha. Ulun di perusahaan daerah PDM Banjarmasin ditakuni dengan mengqadha atau sholat sunnah yang ketinggalan. Kan ujar Nabi SAW yang maknanya kurang lebih begini, apabila karena sakit atau karena di perjalanan, maka bagi orang yang sudah terbiasa itu tetap dicatat. Jadi nang kayak apa? Menganalogikan, menjelaskan supaya masuk akal nang kayak ini aja. Pian ini sudah terdaftar sebagai karyawan, berarti pian sudah rutin turun ke tiap hari. Dalam setahun tuh kena ada masa cuti. Pian cuti itu tetap digaji kada? Digaji. Karena pian memang terdaftar hari-hari sudah
Nah lain ulun, lain karyawan di sini. Ulun cuti, ya kada digaji hurang. Kecuali ulun turun misal dapat panggilan gitu kan kontrak, tapi ulun bukan karyawan. Maka ulun kada istilah cuti bila ulun begawi digaji, bila kada digawi kada digaji. Beda dengan orang yang sudah terdaftar. Orang terdaftar sebagai karyawan itu kan hari-harinya turun sudah. Lalu kena ada istilah cuti. Nah, masa cuti tetap digaji. Karena terdaftar kayak tujuan kita ibadah. Bila ibadah-ibadah sunnah tuh titir sudah rutin sudah kita menggawi. Lalu suatu ketika karena sakit, karena ketinggalan, karena uzur, maka di sisi Allah tetap dicatat kita menggawi. Tapi mun dari awal sudah memang kada biasa menggawi, lalu tertinggal kada dicatat dasar kada biasa menggawi. Nah, itu analogi sederhananya seperti itu. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah khilaf mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman mubarakan maghfura wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la taj'al fina wa la ma'ana wa la hawalina shaqi wa la mahruma wa la andabika matruda. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.